gitu. Ya, Jadi kita layaknya berkomunikasi dengan story-nya dia gitu. yang nggak lost kontak gitu. Yes, betul. Kita nggak lost kontak dengan dia. Gimana cara kita buat move up gitu, moving on gitu. Jadi ekspektasi kita itu dikurangin lah gitu. Ya, Jadi benar-benar. kadang kalau kita berekspektasi banyak itu malah ganggu ke karir atau mimpi kita kan. Balik lagi gitu. Balik lagi ke awal gitu kan. Tujuan kita awal tuh Betul. ngapain gitu. Lo hidup mau ngapain gitu. Ya, tujuan kita. Tapi belum tentu saya bisa semangat setelah kamu nyemangatin saya gitu. Halo Empar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang balik lagi di podcast MP Karil Talk Season 4. Sekarang gue udah sama kakak gue yang paling ganteng. Tapi sebelumnya gue kenalin diri gue dulu. Gue Eka Maulana Saputra dari MP 2023 dan narasumber gue yang paling kece. Ya, kenalin teman-teman semua, nama gue Muhammad Sanul Fadil, bisa dipanggil Ihsan. Oke, Kak Ihsan, gimana Kak Ihsan kabarnya? Oke, thank you Maul sebelumnya for having me ya. Alhamdulillah kabarnya sehat, fit gitu ya. Kalau Maul sendiri gimana nih? Alhamdulillah, luar biasa baik. Mantap. Mantap. Nah, kita lanjut aja kali ya buat podcast kita di yang berjudul Setup Future Plan for Building a Strong Career Foundation. Oke. Boleh diceritain dikit Kak, kesibukan Kakak akhir-akhir ini tuh ngapain aja gitu? Oke, kesibukan saya sekarang alhamdulillah udah kerja full time di salah satu consulting firm. Namanya adalah CIAS atau Corporate Innovation Asia. Tapi di satu sisi saya juga ada side hustle ya gitu ya, tadi yang sudah kita share gitu. Jadi selain di CIAS juga ada beberapa project gitu ya, dan juga lagi bareng teman bangun salah satu startup yang fokusnya tuh di medical education. Kayak gitu mau kurang lebih. Berarti udah ada kerja full time terus ada kerja sampingan juga gitu ya? Betul. Selain kita kerja full nih di tempat yang sekarang ini memang jadi prioritas utama, aku juga ada side job di tempat lain. Gitu. Oke Kak, keren banget ya Masya Allah. Terus bisa gak Kak, Kakak tuh ceritain dikit lagi tentang kerjaan Kakak tuh di bidang apa gitu? Oke. Di pekerjaan utama ya? Iya, utama. Di full timer ini kan ya. tadi udah sempat aku singgung ya, aku di CIAS atau Corporate Innovation Asia. Di sana aku sebagai Human Capital Officer nih. Human Capital. Betul, Human Capital Officer yang itu rangkupan kerjanya itu kalau misalkan aku bagi jadi 3 kategori. Itu ada yang pertama ngurusin soal rekrutmen secara end to end gitu ya. Kemudian yang kedua itu ranahnya people development, termasuk juga nanti performance management dan juga organizational development. Dan yang terakhir aku juga ngurusin operasional kantor nih. Operasional gitu. kantor juga. Betul, jadi cukup banyak tuh kerjaan-kerjaan di CIAS itu sendiri. Lingkupannya luas berarti ya. Betul, di lingkupnya Human luas Capital banget. ini. Betul banget. Terus kalau dari kakaknya sendiri di Human Capital Officer ini itu kenapa nih kakak mau menjerumus ke situ, ke kerjaan ini, atau emang dari MP-nya sendiri kah yang ada rancangan untuk kesana juga dari kakaknya sendiri gimana? Oke, karena mungkin relate ya dengan pekerjaan dengan jurusan yang kita sebelumnya tuh di MP ya, di manajemen pendidikan gitu. Memang aku top karir itu aku pengen jadi konsultan yang fokusnya itu di bidang SDM dan juga business innovation. Nah, untuk mencapai ke sana tuh pasti kan kita ada step-stepnya dulu tuh, kan. Nah, aku menakar apa yang perlu aku lakukan gitu ya, apa yang perlu aku siapkan untuk bisa mencapai top karirku tuh. Nah, maka ketika waktu kuliah pun itu aku mencoba untuk self assessment namanya. Jadi aku menilai dulu nih diri aku tuh cocoknya di bidang apa sih, gitu ya, yang relate dengan apa yang pengen aku tuju nanti di masa depan. Nah, jadi ketika waktu itu aku self assessment ya, itu memang salah satu bidang yang relate dengan apa yang pengen aku capai itu adalah di bidang human capital atau di human resources gitu. Nah, memang sekarang kerjaanku tuh lebih banyak ya, generalis gitu ya. Tidak spesifik di fokusnya tuh di people development dan mungkin relate dengan business innovation. Tapi aku menakar ketika aku masuk di CIAS gitu ya sebagai human capital officer, ini aku bisa nih sebagai pijakan aku di awal untuk bisa mencapai top karir aku. Jadi itu yang menjadi pondasi di awal gitu ya. Next yang kedua adalah aku melihat aku tuh lebih suka dengan berinteraksi dengan orang. Nah,
posisi di human capital officer ini itu cocok tuh dengan apa yang memang aku jalani sekarang dan aku yang minati. Langsung sama orang gitu. Langsung sama orang gitu. Jadi ketika misalkan aku berinteraksi dengan orang, ngobrol, kemudian ketemu klien dan sebagainya, wah ini aku banget nih gitu kan. Jadi so aku berharap human capital ini menjadi salah satu pijakan aku di awal untuk bisa menjadi top karirku ke depannya. Jadi Gitu. emang dari Kak Isannya sendiri lah, emang top karirnya nih pijakan awal tuh di human capital ini gitu ya. Betul banget. Oke. Terus kalau dari Kak Isan sendiri ada nggak suka dukanya gitu di kerjaan? Namanya kerjaan kan ya, apa namanya, sebuah organisasi, perusahaan dan lain sebagainya pasti adalah suka dukanya gitu. Oke. Ada nggak cerita-cerita dikit? Itu pasti ya suka duka di pekerjaan gitu ya. Karena kita itu kan tidak menjadi orang yang sempurna gitu ya. Pasti ada aja lelah, capek, kemudian suka duka dan sebagainya. Kita ngomongin suka duka dulu nih. Suka dulu berarti ya. Ya, suka dulu. Suka dulu nih. Oke. Di Cias itu yang paling aku suka adalah culture-nya. Budaya kerjanya. Betul. Karena Cias ini kan kita punya budaya kerja, orang-orangnya itu atau teman-teman kita ya di satu karyawan kantor itu semuanya saling suportif. Saling ngebantu. Kemudian kalau misalkan ada yang kesulitan, kamu butuh apa gitu, sini aku bantu gitu. So itu jiwa guyupnya itu antara satu sama lain itu sangat kencang, sangat bagus gitu ya. Itu culture-nya. Kemudian yang kedua dari budaya inovasi. Karena kan kita kantor business innovation ya, maka di internal pun kita juga harus bisa berinovasi gitu ya terhadap pekerjaan yang memang ini tuh bisa kita kerjakan secara efisien dan efektif gitu. Kemudian kita juga menghasilkan beberapa program itu tuh aku build ke teman-teman karyawan gitu ya, yang itu bisa meningkatkan jiwa produktivitasnya mereka gitu. Jadi itu yang membuat ternyata di Cias itu kita bisa berinovasi loh, bukan hanya untuk berinovasi produk ya, tapi juga berinovasi terhadap program yang itu berfokus kepada pengembangan mereka gitu. Tuh, terus yang ketiga di Cias itu kerjanya juga cukup agile. Agile tuh simpelnya gini. Semua karyawan tuh satset gitu. Jadi kalau misalkan langsung tanggap gitu. Betul. Jadi nggak ada yang lola tuh, nggak ada yang loadingnya lama. Tapi kita cekatan. Kalau misalkan lagi ada case ini, oke kita kumpul bareng. Gimana caranya case itu bisa selesai bareng-bareng kita selesaikan. Nah jadi cukup satset gitu. Itu aku cukup suka gitu untuk kerja di sana gitu di Cias. Next kalau untuk dukanya ya. Kalau dukanya itu kayaknya sih nggak ada ya dukanya tuh, karena aku merasa kayaknya aku enjoy di sana gitu ya. Walaupun memang mungkin nanti kamu juga ngerasain ya kalau kerja kantor sebagai seorang profesional itu kadang overtime gitu, kadang tiba-tiba tengah malam dihubungin dan kalau kita masih belum tidur gitu ya mau nggak mau kita harus respon gitu. Tapi itu menurut aku bukan duka sih, tapi lebih ke challenging aja. Challenge. Itu sih paling dukanya. Berarti banyak enaknya lah di Cias ya. Banyak enaknya, betul. Inovasi, dari culture-nya, terus dari apa tadi kecepatan tanggapannya gitu. Ya. Itu yang aku suka di Cias. Seru berarti ya. Seru banget. Terus kalau dari Kak Isan kan lulusan MP juga sebagai mahasiswa nih. Pandangan Kakak untuk kita sebagai mahasiswa membangun pondasi karir kita itu gimana, Kak? Oke. Tanggapan Kakak. Oh ya, tadi lupa kenalan di awal ya. Aku lulusan 2023 ya, teman-teman. Angkatan 2018. Jadi baru setahun ya lulus ya. Oke. Soal gimana cara kita ngebangun pondasi ya bagi mahasiswa ya. Banyak ya cara-cara untuk ngebangun pondasi itu pasti punya tekniknya sendiri nih bagi mahasiswa gitu. Tapi kalau dari aku pribadi ya yang bisa aku share ke teman-teman. Pertama, we have to know ourselves dulu sih. Gitu. Kita melakukan self assessment gitu ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman enggak tahu tentang diri kita gitu ya atau diri teman-teman masing-masing, ya gimana cara kita buat move up gitu, moving on gitu. So, pondasi awal adalah kita harus tahu kita itu siapa. Kita harus tahu kelemahan kita, kekurangan kita, kemudian kekuatannya apa gitu kan. Nah, kalau kita udah tahu hal itu, maka kita nanti akan paham untuk kita mau ngarah kemana nih. Gitu. Sesimpel kamu misalkan pengen ke suatu jalan A gitu kan. Tapi gimana caranya untuk jalan ke A itu
kalau misalkan kita nggak tahu cara-caranya, itu kan akan tersesat gitu Iya, kan. nggak bakal nyampe. Betul, maka kita harus tahu dulu tuh langkah awal, atau dalam hal ini adalah pondasi, we have to know ourselves dulu gitu. Nah, kemudian yang kedua, bangun pondasi lainnya adalah kalau aku menakar, kita harus mempertebal kompetensi kita, memperkuat kompetensi kita. Nah, dalam hal ini kan kita anak MP nih, anak manajemen pendidikan. Nah, kita cari tahu apa sih kira-kira dari MP itu yang bisa kita kembangkan gitu. Yang itu berpotensi ke dalam pengembangan kapasitas diri kita. Gitu. Ini dalam sisi hal kompetensi ya. Ya, berarti dari apapun yang ada di MP gitu bisa kita kembangin tuh kemana gitu Betul. ya. Buat diri kita Betul, yang pas betul. buat sama kita. Kalau aku misalkan contoh nih, aku kan di human capital ya. Human capital itu kan area kerjanya banyak tuh. Nah, aku ada beberapa area yang itu memang jadi expertise-ku. Let's say misalkan aku expertise di learning and development atau di bagian performance management. Nah, di MP itu apa yang relate dengan hal itu? Nah, salah satu yang relate adalah kalau di MP dulu aku ada mata kuliah namanya manajemen sumber daya manusia. Sekarang masih ada kali ya. Harapan masih ada gitu ya. Nah, materi itu yang perlu kamu kejar terus tuh, kamu matangin terus gitu ya. Itu nanti yang akan bisa membawa kompetensi kamu di area itu menjadi lebih baik, menjadi lebih lebih unggul lah dibandingkan dengan yang lain. Itu satu sisi. Next, kalau kompetensi kita udah bagus, so apalagi? Nah, saranku gini, bangun pondasi itu kita juga perlu untuk ada namanya perbanyak pengalaman. Nah, pengalaman ini tuh banyak juga tuh, entah itu dari mungkin organisasi, atau mungkin dari project, atau mungkin dari ikut dosen sana sini dan sebagainya. Itu salah satu pondasi yang menurut aku sangat works sih. Itu yang dulu ketika aku jadi mahasiswa sering aku lakukan gitu ya. Jadi tiga hal itu tuh. Self assessment. Ya, self assessment, terus kemudian kompetensi, kemudian juga pengalaman ya. Betul, pengalaman. Itu yang menurut aku sangat works sih. Buat bangun pondasi buat kita lah bangun sebagai mahasiswa. Ya. Betul. Berarti menurut Kak Isan nih penting banget lah yang namanya bangun pondasi buat karir lah ya. Betul banget. Terus ada nggak tips dari kakak buat kita tuh bisa tahu nih, kan tadi kan kita udah ngomongin nih pondasi tentang kemana nih kita mau ngarahin karir kita. Tapi kalau dari kakak sendiri ada nggak tips buat kita tuh tahu nih karir yang tepat buat kita tuh kayak gimana gitu? Oke. Kayak misalkan mau ke human capital terus kita misalkan mau ke bidang lain. Menurut kakak tuh gimana? Aku akan jawab mulai dari salah satu buku karyanya Simon Sinek. Karya Simon Sinek ada judulnya itu Start with Why. Buku judulnya Start with Why. Apa itu maksudnya? Maksudnya gini. Di buku itu simpelnya ya, diajarkan bahwa ketika kita ingin melakukan suatu hal atau ketika kita ingin menuju ke tujuan kita, we have to know the reason. Gitu. Jadi starting from the point adalah why. Why itu kan lebih kepada tanda tanya mengapa kita mau ke sana gitu. Mengapa kita mau menjadi orang itu. Nah, itu yang pertama tuh. Kalau misalkan kita nggak tahu the reasoningnya apa, maka kita akan tersesat. Gitu. Next, kalau kita udah tahu reasoningnya apa, kita next step yaitu how. Itu bagaimana. Bagaimana apanya? Bagaimana caranya untuk bisa menjadi orang yang kita inginkan gitu. Let's say contoh misalkan aku jadi sekarang nih human capital officer. Aku udah tahu tadi kan reasoningnya apa. Karena aku memang pengen jadi seorang konsultan yang bisa memberikan influence gitu ya kepada business owner dan sebagainya. Kalau udah tahu nih reasoningnya apa, nextnya adalah how. How-nya tuh cara untuk bisa menjadi seorang human capital officer. Caranya berarti. Kita ngomongin soal teknis dan sebagainya. Nah, kalau udah dapat gitu ya how-nya gimana, nextnya adalah what. What itu lebih kepada result-nya yang mau didapat. Betul, hal yang kita mau dapat tuh kayak gimana. Itu yang paling penting tuh, 3 hal itu ya. Next tipsnya lagi selain itu adalah yang menurutku paling worth juga ya, itu adalah networking sih. Itu penting banget bro. Networking. Ada buku judulnya Your Network is Your Net Worth. Jadi relasimu itu adalah simpelnya relasimu adalah rezekimu gitu. Itu simpelnya ya. Jadi relasi itu ya bukan hanya didapetin ketika masa kuliah gitu ya. Bukan hanya ketika kamu misalkan ikutin hima
tapi juga misalkan ikut BEM VIP misalkan, atau ikut BEM UNJ, atau ikut organisasi di luar kampus dan sebagainya. Itu sangat works banget bagi aku, dan aku dulu udah membuktikan gitu ya, ikut beberapa organisasi baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus, dan bahkan ikut beberapa kali beasiswa gitu ya, sampai dapat banyak relasi, dan relasi itu benar-benar membawaku untuk mendapatkan berbagai macam rezeki gitu. Rezeki banyak banget dari Banyak relasi banget, berarti. betul. Dan rezeki itu kalau misalkan teman-teman artiin bukan hanya soal materi ya, Ya. bukan soal uang gitu ya, bukan hanya soal kita dapat apa, dan tapi yang lebih besar itu adalah lebih kepada non materi sih sebenarnya, ilmu experience gitu kan. Banyak hal-hal yang di luar sana yang bisa kita dapetin sebenarnya. Berarti Gitu. tips-tipsnya ini dari Bang Ihsan itu sendiri ya, kita harus tahu lah alasan kita buat memulai itu apa. Betul. Kemudian cari tahu nih, pas sudah tahu alasannya apa, cari tahu bagaimana cara kita buat dapetin kayak gitu. Terus apa yang bakal kita dapat, dan gak lupa lagi banyakin relasi buat Betul. banyakin rezeki kayak gitu. Betul banget. Terus kalau dari kakak sendiri, ada nggak motivasi tersendiri gitu buat ngejalanin hidup tuh lebih enjoy, lebih seneng? Oke, ini pertanyaannya berat nih, motivasi ya. Soal motivasi itu pasti ada yang datangnya tuh dari internal kita gitu ya. Ada juga yang datangnya dari eksternal gitu. Nah, yang paling gampang didapetin itu adalah dari eksternal sebenarnya. Ya, sesimpel misalkan gini, kamu nyemangatin saya gitu. Itu kan udah bentuk motivasi tuh. Tapi belum tentu saya bisa semangat setelah kamu nyemangatin saya gitu. Nah, maka yang paling penting adalah kita tuh memandang hidup itu harus chill gitu loh, harus enjoyable, jangan dibawa beban. Ya we know kita hidup di zaman yang ada sekarang tuh zamannya tuna ya, turbulence, uncertainty, novelty, dan juga ambiguity. Simpelnya adalah hidup di zaman yang gak tenang gitu loh. Banyak terjadi perubahan, banyak terjadi ketidakpastian. Nah, menyikapi hal itu, ya kita harus tetap stay on dengan apa yang jadi target hidup kita aja. Gitu. Jadi motivasinya lebih kepada balik lagi ke awal gitu kan. Tujuan kita awal Betul. tuh ngapain gitu. Lo hidup mau ngapain gitu. Ya, tujuan kita tuh apa? Betul. Ya itulah motivasi kita. Betul. Kalau misalkan simpel gini, kalau saya mau hidup tujuannya adalah untuk membahagiakan orang tua saya, misalkan gitu ya. Misalkan nih. Nah, ketika misalkan di tengah jalan ketemu hambatan gitu ya, misalkan ketemu hal-hal yang ngebuat kita tuh jadi jenuh, jadi capek dan sebagainya. Tapi lihat lagi di awal, lu hidup mau ngapain gitu. Ya. Nah, tujuan lu kan mau ngebahagiain orang tua, maka gimana caranya kuatin persisten diri kita, stay go on gitu. Berarti motivasinya dari Kak Ihsan tuh ya udah balik lagi ke tujuan kita awal kita tuh gimana? mau ngapain gitu. Dan yang kedua gini, pasti kita itu hidup ada orang yang di atas, ada orang yang di bawah gitu kan. Kita, kalau saya diajarin sama orang tua saya, jangan ngelihat orang yang di atas kita gitu. Paham ya maksudnya ya? Jangan lihat orang yang di atas kita tuh maksudnya ya which is dia orang yang lebih kaya, orang yang lebih keren dan sebagainya. Tapi lihat orang yang di bawah kita. Biar kita makin semangat. Betul, biar kita wise gitu ya teman-teman, biar kita juga selalu grateful, selalu bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang gitu. Itu yang jadi motivasi sih sebenarnya. Itu juga berarti. Betul. Sekali-sekali boleh lah ngeliat orang atas, itu jadiin motivasi aja. Motivasi juga, oh gue bisa nih kayak dia juga gitu. Ya kayak gitu. Tapi jangan setiap hari, dan kalau lu nggak nyapai terus lu jadi stres, itu salah tuh. Berarti bukan motivasi. Itu bukan motivasi jatuhnya gitu. Oke. Berarti banyak banget lah motivasi yang bisa didapat lah dari internal maupun eksternal. Tapi yang paling penting itu ketika kita bisa tahu kenapa kita ngejalanin apa yang kita jalanin sekarang tuh ya kenapa gitu. Itu balik lagi di situ berarti. Betul. Terus tadi kan Kak Ihsan juga udah ngomong tentang relasi yang berpengaruh banyak tuh. Seberapa berpengaruh gitu dari Kak Ihsan sendiri? Kalau misalkan aku kasih range 1 sampai 10, relasi itu 9. 9, angkanya 9 gitu. Kenapa? Karena relasi itu tuh suatu hal yang susah-susah gampang ya untuk didapat gitu loh. Artinya misalkan kita mau kenal dengan orang penting pun juga kan kita butuh proses gitu kan. Tapi setelah kita dapetin udah ngeklik nih, oh itu jadi
jadi outstanding banget gitu buat diri kita gitu. Nah, kalau misalkan ditanya gimana caranya gitu ya biar bisa dapat relasi banyak gitu ya. Iya. Pertama gini, kita harus paksain kita bisa terbuka. Gitu. Terbuka ke banyak Terbuka orang. dengan banyak orang. Kenapa? Kalau misalkan kita diem nih, kemudian juga kita tidak bisa interaksi secara proaktif gitu dengan orang baru, Mm. itu ke depan akan susah tuh. Mm. Jadi kita tuh harus punya paksaan sebenarnya. Entah itu kita kepribadiannya ekstrovert atau introvert ya. Iya. Sekelas ekstrovert kayak aku pun juga aku harus maksain gitu. Ketika misalkan di lingkungan baru, aku harus kenal mereka gitu. Mm. Walaupun mungkin kenalnya ya sebatas nama, profesi dan sebagainya itu cukup sih menurut aku. Tapi kalau misalkan mau sampai dalam gitu ya, itu jauh lebih oke, jauh lebih baik menurutku sih ya kayak gitu. Nah, itu yang pertama harus terbuka dan paksa gitu ya. Paksain diri Paksain sendiri. diri. Next, yang kedua, ngomongin soal relasi itu kan bukan hanya ketika kita kenal di awal ya. Tapi gimana caranya biar kita tuh engage sama si kenalan kita baru gitu. Jadi ada namanya relation engagement gitu ya. Simple untuk menjaga relasi itu ya kita nanya kabar gitu ya. Kemudian kalau misalkan relasi kita itu bikin story misalkan, kita kasih reaction. Iya. Gitu ya. Sesimpel ngasih emotion atau mungkin kita reply, wih keren dan sebagainya gitu. Iya. Jadi kita layaknya berkomunikasi dengan story-nya dia gitu. Yang nggak lost kontak gitu. Yes, betul. Kita nggak lost kontak dengan dia. So far itu sih yang paling workful ya bagi aku kayak gitu sih. Ya berarti kita harus paksain diri sendiri buat Harus kenal paksa. dunia luar lebih banyak, dan kita juga terus diterusin gitu. Iya, Harus dikomunikasin lebih lanjut, betul. jangan didiemin aja. Betul. Ujung-ujungnya lost kontak gitu. Betul banget. Sayang banget udah kenal. Betul. Itu dulu sering tuh aku kayak gitu. Karena ya mungkin karena keterbatasan waktu gitu ya, keterbatasan agenda dan sebagainya. Akhirnya beberapa relasi yang penting bagi aku tuh lost gitu. Karena nggak di engage gitu kan, karena nggak di dalam tanda petik nggak diberdayain. Iya. Gitu. Diajak ngobrol lagi lebih dalam. Betul. Nah, oke, kita udah ngomongin banyak banget tentang karir-karir kita, tapi kayaknya ini juga nggak kalah penting untuk dibahas, yaitu selama Bang Ihsan nentuin karir mau ke human capital itu, ada nggak hambatan-hambatan yang hadir gitu dalam pemikiran-pemikiran kita? Oke. Hambatan balik lagi, ada hambatan secara personal dari individu gitu ya, maupun dari eksternal gitu. Kalau aku ngomongnya dari eksternal dulu ya. Kalau eksternal itu lebih kepada kayak orang-orang yang secara tidak langsung menginfluence kita gitu. Kayak misalkan, ih keren nih dia jadi seorang content creator misalkan. Ih keren nih orang jadi dokter dan sebagainya. Kadang kita tuh suka ngiri gitu kan. Iya, Itu kan hambatan dari eksternal tuh. Iya, benar. Yang kadang itu mengganggu proses kita untuk bertumbuh. Benar. Nah, makanya aku sekarang udah cukup jarang main sosial media, terutama Instagram. Karena kalau ngelihat konten-konten kayak gitu tuh kadang suka ya bikin ngiri gitu kan. Yeah. Nah, makanya aku jarang lihat kayak gitu. Nah, itu dari eksternal. Kemudian kalau dari internal itu biasanya faktor hambatannya kayak ya males. Itu tuh faktor wajar lah ya. Setiap orang tuh pasti ada. Kadang aku juga jenuh gitu kan. Kemudian nggak persisten dengan apa yang pengen aku tuju gitu. Itu hambatan yang sering terjadi gitu. Cuman balik lagi tadi ke tujuan awal. Kita perlu untuk meditasi ya. Apa sih bahasa sekarang tuh? Introspeksi diri lah. Ya, introspeksi. Betul. Kalau misalkan aku tuh sering, biasanya kalau introspeksi biasanya sebulan sekali gitu. Nah, caranya gimana? Caranya cukup banyak ya. Kalau aku biasanya ke alam. Atau sesimpel ke puncak gitu ya sendiri naik motor. Terus aku nggak pernah ke Warpat sih. Ke inilah pokoknya ke Bukit Pelangi mungkin tahu ya, ke Bukit Pelangi itu kan kadang ada kafe yang aku cari yang tempat sendiri gitu ya. Aku di situ introspeksi diri, aku tulis apa yang aku alamin gitu ya. Nah, nanti itu jadi bahan untuk refleksi aku. Feedback ke diri aku. Nah, itu works tuh bagi aku, dan ketika udah melakukan hal itu balik lagi ke tujuan awal. Oh, ternyata gue pengen ini. Jadi ekspektasi kita itu dikurangin lah. Gitu. Ya, benar, jadi kadang kalau kita berekspektasi banyak itu malah ganggu ke karir atau mimpi kita kan. Benar. Gitu. Jadi lebih kayak gitu sih.
Berarti cara ngatasin hambatan-hambatannya Bang Isan nih cukup unik lah ya. Kita harus ke gunung mungkin, atau yang suka naik gunung gitu kan. Nggak harus ke gunung ya. Ya bisa ke alam Gitu. pantai Betul. atau lain-lain sebagainya lah kita. Tergantung teman-teman sukanya di mana gitu. Ya, Kalau kamu suka di alam, let's go ke alam gitu. Kalau misalnya ke pantai, silakan ke pantai. Atau sesimpel kayak mau ke taman kota yang di GBK tuh kan ada taman kota GBK, atau di UI itu kan ada danau UI itu yang bisa buat refreshing pikiran dan sebagainya, tuh bisa di situ. Cari aja tempat-tempat yang memang menurut teman-teman tuh cocok gitu ya. Berarti ngatasin hambatannya ya udah introspeksi diri dulu aja sebulan sekali, itu tips dari Bang Ihsan. Ya. Oke. Boleh nih Bang untuk berikan sedikit wejangan lah untuk mahasiswa-mahasiswa kita di MP, gimana caranya dan apa yang harus dikaitin lagi, yang dikuatin lagi untuk bangun pondasi-pondasi kita buat nentuin tujuan karir kita ke depannya tuh gimana. Oke. Mungkin bukan hanya untuk teman-teman MP kali ya, mungkin juga teman-teman saya pribadi ya gitu, yang mungkin masih fresh graduate gitu, atau mungkin lagi looking for job gitu ya, yang memang masih bingung untuk ini karir gue mau kemana sih gitu. Nah, so ini tips dari aku ya, mungkin ya aku juga sebenarnya dapat dari mentor-mentorku gitu ya, dari orang-orang yang keren gitu ya. Banyak tipsnya, tapi yang pertama yang paling penting tadi aku udah mention di awal, we have to know ourselves first gitu teman-teman. Kita harus tahu dulu diri kita itu kayak gimana sih, kelemahannya apa, kekuatannya apa, kemudian suka apa, pengen di treatment kayak gimana kalau misalkan lagi marah dan sebagainya. Itu poin penting yang memang harus diutamakan. Kenal diri kita dulu gitu. Nah, kalau udah kenal dengan diri kita, maka nanti akan tergambar arahnya mau kayak gimana gitu kan. Sebenarnya untuk ngomongin self assessment itu juga banyak ya caranya gitu ya. Aku nggak bisa jelasin di sini karena takutnya lama. Intinya kamu tahu dulu lah diri kamu tuh kayak gimana. Next kemudian adalah kembangkan apa yang itu menjadi your strengthen, apa yang menjadi kekuatanmu. Misalkan kamu kuat nih di area A gitu ya, di area C misalkan. Nah itu harus di sharpen terus tuh, diasah terus sampai benar-benar tajam. Fokus di situ. Tapi yang lainnya juga jangan diabaikan. Area-area yang lain tuh jangan diabaikan, tetap diasah juga, tetap dijalanin gitu ya. Cuman yang paling diutamakan tadi yang soal your strengthen itu, kekuatanmu di mana. Kemudian termasuk juga passion ya, your interest itu juga termasuk yang perlu kita kembangkan. Karena kalau misalkan itu tidak dikembangkan akan punah ya dalam tanda petik. Artinya ya udah you lost your passion, your interest gitu kan, akan hilang. Nah itu juga perlu diasah juga. Nah nextnya apa? Nextnya adalah kalau kita misalkan udah sharpen gitu ya, kita udah mengasah terus gitu ya, strengthen kita, kekuatan kita. Nah kemudian kemampuan itu kita implementasikan gitu. Jadi jangan hanya kamu jago nih di bidang A gitu, tapi jagonya tuh cuma jago kognitif gitu. Nah itu akan kalah dengan orang yang minim kognitif tapi jago skillnya, implementernya. Betul, dipraktekin. Kadang orang tuh suka menggampangin kan. Iya benar. Nah tapi kalau misalkan dia bisa seimbang gitu ya, bahkan mungkin lebih tinggi di ranah skillnya, itu keren sih menurut aku, dan di dunia kerja pasti akan dibutuhkan banget gitu. Terutama mungkin area kerja yang sifatnya tuh lebih ke technical gitu ya. Kayak gitu. Next tadi setelah paham gitu ya strength-nya apa, dikembangin kognitifnya gitu ya, termasuk juga ranah skill atau implemented-nya. Ketika semua udah bagus gitu ya, so yang terakhir menurut aku adalah lebih wise, lebih wisdom. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kamu udah punya banyak ilmu nih, ya kan? Kemudian udah punya banyak skill, kamu udah bisa melakukan A, B, C, D, E dan sebagainya gitu. Nah, ketika kamu udah punya hal itu, you have to know that kalau kita harus bijaksana juga, lebih wisdom. Jadi sesimpel ya kita jangan sombong gitu. Kita menanggapi suatu fenomena harus dengan lapang dada gitu ya. Kemudian jangan merasa gue paling bisa nih, jangan kayak gitu.
kita harus humility namanya, harus wisdom juga. Dan itu yang menjadi pondasi awal untuk bisa kita menjadi orang yang diterima dimanapun. Gitu. Lebih wisdom lah intinya, lebih bijaksana, lebih sederhana. Dan nggak di atas langit lah. Nggak di atas langit, dan merasa kalau udah punya banyak ilmu atau punya banyak pengalaman, ya tetap ilmu padi gitu loh. Ya, bahasanya kan sekarang gitu ya. Iya, Ilmu rendah padi. Rendah gitu. Itu sih tipsnya. Paling. Ya kita harus tahu nih teman-teman. Tips dari Bang Ihsan itu adalah kita harus tahu diri kita itu siapa, gimana cara nge-treat diri kita, mau kalau lagi marah mau jadi diapain. Sekecil kayak gitu aja kita harus tahu gitu diri kita tuh kayak gimana. Terus setelah kita udah tahu, kita juga harus cari tahu kekuatan kita tuh di mana. Pas kita udah tahu kekuatan kita harus selalu kembangin kekuatan kita, selalu kita asah, dan nggak lupa juga untuk dipraktekin nih kekuatan kita. Nggak cuman sebagai teori-teori kognitif doang aja. Betul. Ya mungkin gitu aja kali ya Bang ngobrol-ngobrol kita di MP Karil Talks di season 4 kali ini. Oke. Terima kasih buat Bang Ihsan juga. Terima kasih juga udah menonton teman-teman. Thank you. Makasih juga teman-teman semua. Ya, terus jangan lupa untuk saksikan di MP Karil Talks selanjutnya di episode 2. Bye-bye. Bilang mencari relasi, mencari benar-benar tujuan gue emang mencari relasi sebenarnya susah, nggak bisa. Tapi setiap misalnya gini nih, bisa kita mulai dengan misalnya nongkrong. Oke, sekedar nongkrong aja gitu ya. Sekedar aja nongkrong, misalnya gue kenal lu, gue kenal misalnya Sandri gitu ya misalnya. Iya. Ya kan, gue sebut nama nggak apa-apa nih, ntar kalau namanya bermasalah disensor aja. Bercanda ya. Bisa di-cut kan ya?